Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan malam. Ada masih bersama Ali Mahdi atau SOP dalam sistem bisnis. Bagaimana membuat bagan struktur organisasi? Ya, saya berikan contoh, misalnya seperti ini. Di bisnis Anda misalnya, top management ada namanya CEO. Ya, karena usaha Anda ini perlu diketahui oleh customer atau calon customer, perlu dipasarkan, maka tentu saja Anda memerlukan seorang marketing. Maka Anda harus membuat tim dalam satu departemen atau divisi, yaitu di divisi marketing. Maka Anda memerlukan, misalnya di sini manajer marketing. Anda punya satu bagian, satu divisi namanya manajer marketing. Di sini Anda, karena perusahaan Anda misalnya adalah perusahaan industri atau yang memproduksi barang, maka Anda perlu bagian sendiri dalam produksi, maka Anda perlu seorang manajer produksi. Nah, begitu. Nah, karena marketing sudah dijalankan, produksi sudah dijalankan, maka customer mulai datang, jual beli mulai ada, maka harus ada yang menangani transaksi, yaitu mengelola keuangannya, baik penerimaan maupun pengeluaran. Maka di sini Anda butuh manajer keuangan. Nah, sudah ada 3. Setelah semua ini, ternyata SDM semakin banyak. Maka Anda perlu orang yang mengelola personalia. Maka Anda perlu orang yang mengelola personalia atau SDM. Maka Anda mungkin perlu manajer personalia atau SDM. Banyak sekali. Gimana coach nanti membayarnya? Bagaimana budgetnya? Ya, harus ditulis. Anda tulis aja. Toh menulis ini belum mengeluarkan biaya kan? Semua tim ini memang Anda butuhkan dalam proses bisnis Anda dari buka sampai tutup, yang memastikan bahwa bisnis Anda berjalan sesuai dengan yang Anda inginkan. Masalah nanti siapa yang bertugas ini, setelah ini nanti kita lanjutkan. Ayo kita lanjutkan dulu. Misalnya, pemasaran sudah, produksi sudah, mengelola keuangan sudah, kemudian mengelola SDM juga sudah. Maka bisa jadi Anda perlu misalnya bagian pembelian, karena produk sudah banyak permintaan. Maka Anda butuh manajer purchasing. Nah, dan bisa jadi ini kemudian Anda perlu lagi seorang staff, staff bagian marketing online. Ada lagi bagian marketing offline, ini juga gitu. Bisa jadi bagian produksi, ada lagi bagian quality control, keuangan juga begitu. Bisa jadi perlu kasir, kemudian apalagi untuk bagian pelaporan, pencatatan, buku, accounting, dan lain-lainnya. Nah, terus bagaimana coach, ini kok banyak orang, sedangkan mungkin perusahaan Anda, perusahaan saya masih kecil,
Kemudian selanjutnya adalah siapa yang mengisi posisi-posisi ini. Ya, ini Anda harus rumuskan. Ya, misalnya CEO, karena ini baru, ya udah Anda saja. Kemudian bagian marketing, karena semua tidak ada yang ngerti tentang produk, tentang usaha saya, mungkin udahlah Anda lagi aja. Ya, gimana? Ya, Anda juga sebagai CEO, Anda juga sebagai marketing. Ya, stafnya juga begitu, belum ada yang kita rekrut, ya kita jalankan sendiri Anda. Bagian produksi baru mungkin di sini ada namanya Andi. Bagian QC ada namanya Ali misalnya. Kemudian bagian keuangan, ya, saya belum bisa ikut orang lain. Kayaknya istri saya ini jago keuangan, jago accounting. Oh, udahlah, ini istri Anda. Ya, berarti accounting sama kasirnya juga istri Anda. Ya, manajer personalia, wah, udahlah, Anda sajalah, gitu kan. Kemudian purchasing, nanti dikasih misalnya Alex. Gambaran bagaimana kita membuat sebuah organisasi. Ya, jika semua ini kita handle, berarti kita benar-benar jadi CEO, yaitu Chief Everything Officer. Ya, artinya semua Anda kelola dan Anda kerjakan sendiri. Kalau Anda jadinya Superman, bukan super tim. Maka tugas Anda berikutnya adalah bagaimana membuat tim ini bekerja sesuai dengan yang Anda harapkan. Dan ini tidak mengapa. Buatlah seluruh organisasi Anda seideal mungkin, tapi tetap memperhatikan struktur organisasi yang efektif dan efisien. Struktur lengkap yang Anda buat sekarang, anggap sebagai mimpi dan target Anda di masa depan. Sambil berproses, menunggu benar-benar bisnis Anda mampu merekrut SDM yang sesuai kualifikasi yang Anda butuhkan. Bagaimana? Sudah bisa menyusun struktur organisasi? Sampai jumpa lagi di video saya yang lain. Semoga bermanfaat. Silakan Anda ikuti video saya tentang mindset business owner dan cara menyusun SOP. Semoga bisnis Anda semakin tumbuh dan menumbuhkan karena hanya baca yang bisa bermanfaat. Salam sukses.